2:30 pagi. Insyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Alhamdulillah. Bapak-bapak, hari ini Allah kumpulkan, Allah pertemukan kita, Allah sambung silaturahmi kita. Semoga dengan wasilah itu nanti kita tidak hanya berbahagia di sini saja, tapi kelak dikumpulkan berbahagia di surganya Allah Subhanahu wa taala. Salam bertalaikan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk sebagai umatnya dan diberikan syafaat olehnya di yaumul akhir nanti. Amin. Bapak-bapak dan kaula hormati, tepanaken Pak dalam maring asma Muhammad Lutfi Afandi, biasa dipanggil Lutfi. Di sini diamanai dari takmir Masjid Raya Al-Falah, jadi imam ketiga Masjid Raya Al-Falah. Terus memiliki imamnya gangsal Pak. Satu imam alhamdulillah gajinya sampai di angka 2 sampai 3 kali UMR. Mantap ya Pak. Begini jenengan imamnya sama digaji no dereng. Ya alhamdulillah. Dalam sing nomor 3 Pak. Terus alhamdulillah asli saya Sragen, dari sini 3 km ke arah timur nih. Di sini rangkap jabatan dados humas atau kalau bahasa anak muda sekarang itu PR, Public Relation Masjid Raya Al-Falah. Dan rodok keren Pak. Dados ngurusi masjid itu ternyata juga keren Pak. Teng mriki niku Pak. Niki lho enten napa niku bagan pengurusnya. Teng mriki niku Pak. Mboten tukang sikat WC, biasanya marbot, kerjanya marbot atau tukang kosok WC ya. Marbot tukang ngadeng sego ya. Kalau di sini mboten enten Pak. Tukang kosok WC ngoten. Nek teng mriki asmanipun digawe rada keren, dados cleaning service, housekeeping. Oh, kan rada keren. Dadi apa? Housekeeping wis. Dados napa? Dados food and beverage apa wi? Tukang ngadang sego jane. Ya jenenge rada apik sithik ngoten. Ben cah nom-nom niku mboten isin Pak nek teng jaba ditakoki kancane kerja apa? Food and beverage Masjid Raya Al-Falah. Keren nang. Jadi ya tukang ngadang sego. Nggih ngoten Bapak Ibu, sedikit perkenalan dari saya. Dalam niki yuswane pangapunten terpaut jauh mungkin Pak, atau 2 kali lipat. Saya niki putrane panjenengan. Saya umurnya masih 22 tahun. Alhamdulillah teng niki sedantenipun cah nem-nem Pak. Ini di belakang ada Mbak Intan, Mbak Sofi yang mengedarkan administrasi. Monggo bisa ditulis nama dan nomor HP-nya nanti agar kami bisa kabarkan seluruh kegiatan Masjid Raya Al-Falah, update-nya seperti apa nanti lewat nomor HP yang dicatat. Terus direkturnya saja Pak di sini asmanipun enten direktur. Direkturnya itu umurnya masih 28 tahun Pak. Terus ini memang sudah full anak-anak muda di bawah 30 tahun semuanya, termasuk imam, muadzin. Setelah itu nanti bagian media sosial, finansial, admin, housekeeping, security dan lain sebagainya, semuanya sudah anak-anak muda. Terus biasanya pun teng masjid-masjid itu kan isinya S1, S2 dan S3. Sepuh sampun sepuh kalian sampun sepuh sangat. Nah, datang mriki alhamdulillah pun boten enten. Sing sampun sepuh sangat tinggal duduk saja. Nah, nanti disediakan soto dan teh jahe. Tinggal menikmati pokoknya jenengan Pak. Tugasnya mendoakan lama Islam. Atas nama. Yang kedua kami haturkan ahlan wa sahlan bihadurikum. Selamat datang Bapak-bapak di Masjid Raya Al-Falah. Ya begini kondisi di Masjid Raya Al-Falah. Jadi setiap pagi itu Pak, kita kondisinya seperti ini. Setiap pagi. Maka biasanya kalau tamu-tamu itu saya rekomendasikan malam pagi seperti ini. Subuh di masjid bisa merasakan vibes-nya. Nah, kalau nonton Masjid Raya Al-Falah ya monggo Pak, tinggal nonton. Ini nanti full kegiatan kalau hari Ahad. Subuhnya subuh ceria, nanti jam 7 pagi sudah Ahad ceria, kajian Ahad ceria. Itu nanti sampai di angka 1.500 jamaah.
Terus biasanya kalau hari Ahad seperti ini sudah full kegiatan, jenengan tinggal tonton saja. ATM atau ATP, ATM itu amati tiru modifikasi, atau ATP amati tiru plug. Apa yang ditonton di sini tinggal dilaksanakan. Kalau hari Ahadnya tadi tidak perlu panjang-panjang nanti saya menyampaikan materi, tinggal jenengan lihat saja. Oh ini gitu. Oh nek bareng ngaji terus ini. Oh modelnya seperti ini. Itu nanti semuanya sudah ada filosofinya Pak. Termasuk tadi ngajinya kok tidak tasih. Biasanya nek ngaji-ngaji ketika kan tonton ke Quran yang Arab terus kon maca tunggal-tunggal. Nek teng mriki mboten Pak. Jamaah pun sepah-sepah. Nek kon ngaji sitok-sitok engko renek sing iso Pak isin. Akhirnya ngaji sing bareng-bareng wae. Sing banter ustadz ben ketok kabeh pinter kabeh. Nah, terus ngoten. Mungkin bareng ngaji enten tausiah, setelah itu ada sarapannya. Biasanya kalau di hari-hari yang lain kita menyediakan suhe, Pak. Makanya terkenalnya kajian suhe, kajian subuh susu jahe. Nah, karena pendengarnya adalah rata-rata orang tua, maka kita sajikan susu jahe dan godok-godokan. Enten telo godok, enten pisang godok, enten kacang godok, ben remen jamaahipun, Pak. Nah, jadi memang modelnya seperti itu. Nah, terus yang ketiga, kami mohon maaf tidak mengurangi rasa hormat kami, tidak mengurangi rasa sopan kami, bapak-bapak. Kami dari Takmir Masjid Raya Al-Falah meminta maaf kalau seandainya dalam penyambutan kurang sopan, kurang berkenan, dan pangapunten sing nyambut cah nem-nem ngeten iki bapak-bapak. Karena memang enten nih cah nem-nem takmirnya sekarang, takmirnya sebenarnya sih ada Pak, struktur takmir, tapi struktur takmir ini biasanya tidak terpakai. Rata-rata orang tua, tidak orang sini. Nah, dan di sini sudah ada struktur operasional tadi yang full time ngurusi masjid. Maka takmir tidak ngurusi. Takmir hanya sebulan rapat ya sekali. Nek lagi rajin-rajin ya 2 kali. Sementara yang ngurusi masjid itu adalah teman-teman dari dari manajer operasional, seperti itu. Izin bapak-bapak untuk nopo nggih sekedar gambaran bagaimana kegiatan amal sehari-hari bisa disaksikan video yang mau ditayangkan. Ini terkenalnya masjid makan, dan spesial kambing gulai, gulai kepala sapi, dan lain sebagainya. Masjid ramah anak-anak muda diberikan ruang. Masjid ramah anak-anak tidak dimarahi oleh para takmir masjid. Setiap malam ada kajian ilmiah, kajian tafsir, kajian hadis, kajian bulughul maram. Selain itu juga ada kajian Ahad pagi yang ini nanti jam 7 pagi. Maka ini pentoknya memang jam 7 sudah selesai. Terus ada kajian UMKM, terkenalnya kajian miras karena pulang-pulang dibawain minyak sama beras. Terus ada kajian bisnis, madrasah dunia Al-Falah anak-anak muda, termasuk kajian Sabtu malam minggu. Ada kajian muslimah setiap hari Kamis sore full. Nah, merbot masjid ini ya, anak-anak muda ini yang ngurusin masjid, anak SMA, SMP, anak-anak kuliah yang setiap hari tidurnya di masjid, makan di masjid, pokoknya kegiatan di masjid semuanya, ini ngajinya. Setiap hari Jumat bagi-bagi sayur, masak sayur bahagia. Terus ada santunan anak yatim 100 orang per bulan. Kalau Ramadan sampai keluar-keluar nggak cukup waktunya, tempatnya. Ada spesialis membaca doa, mendoakan jamaah. Karena sering berbagi beras, terus ada jamaah yang mewakafkan sawahnya untuk Masjid Raya Al-Falah. Tentang pelatihan media di berbagai instansi lembaga sekitar Masjid Raya Al-Falah. Karena banyak anak muda, olahraga, basket, futsal, dan lain sebagainya. Ibu-ibu juga banyak kita ajak piknik biar senang. Dan ada Idul Kurban.
Itu sedikit yang bisa kita gambarkan Pak. Sebenarnya masih banyak lagi kegiatan yang ada di Masjid Raya Al-Falah. Ini update-annya masih 2021. Video-video yang terbaru belum dimasukkan, termasuk biasanya ada bazar durian. Kalau bulan Januari Februari Pak, ada bazar durian. 1 jam jualan durian di depan itu habisnya sampai 5 ton Pak. Saking raminya. Jadi full parkiran itu tidak dipakai untuk parkir motor, tapi dipakai untuk pedagang durian. Dan lucunya Pak, kalau bazar durian itu kan hari Ahad, karena jamaahnya banyak. Sini mengadakan kajian Ahad pagi, samping sini kan juga mengadakan kajian Ahad pagi Pak. Wong sampingnya semepetan kalau gereja. Mereka selesai kajian Ahad pagi, kita selesai kajian Ahad pagi, launching bazar durian. Apa yang terjadi Pak? Jamaah gereja masuk masjid ikut makan durian bersama. Padahal mereka pakai rok segini-segini itu Pak. Wah, luar biasa Pak ya. Nikmat musibah. Terus ada apa boleh? Takmir masjid berusukan, turun ke pasar. Masjid bukan sekedar tempat sholat, ini pingpongan. Dengan tujuan mengajak para pecinta olahraga, khususnya hari ini adalah tenis meja, untuk hadir di masjid, ziarah ke masjid, berkumpul di masjid. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa menginspirasi bahwa masjid bisa tempat untuk berkumpul, kita masjid itu tempat untuk pergerakan, dan mudah-mudahan ini menjadi pergerakan untuk cinta olahraga bersama-sama. Terima kasih, selamat bertanding, dan semoga menjadi orang umat Islam sana ke masjid. Terima kasih. Jadi seperti itu Pak, tidak hanya sekedar untuk melaksanakan sholat saja, tapi masjid full kegiatan. Apapun kegiatannya ada di masjid. Mau olahraga, mau di sini kalau kegiatan ekonominya juga ada UMKM, ada kegiatan sosialnya. Sing rodok medeni kan kegiatan politik saja Pak. Ini sudah selesai. Alhamdulillah. Jadi seperti itu. Jadi kondisi masjid, kalau kita bercermin daripada masjidnya baginda Nabi Muhammad SAW, ya semuanya ada di masjid Pak. Pusat kegiatan sosial juga di masjid, pusat kegiatan ekonomi juga ada di masjid, pusat bahkan menerima tamu saja di masjid, pusat kegiatan pendidikan juga ada di masjid, pusat politik pun juga ada di masjid. Di zaman baginda Nabi Muhammad SAW, masjid menjadi pusat kegiatan, titik nol kegiatan. Maka dulu narasinya adalah masjid peradaban. Dari masjid kita bangkit. Karena memang demikian Pak, masjid kalau dipakai hanya untuk sholat sama ngaji saja, berarti fungsinya cuma 5% Pak. Oh dulu masjid di baginda Nabi ya saja seperti itu luar biasanya kegiatannya. Nah sekarang masjid hanya untuk tempat sholat, bar sholat masjid ini ditutup, dikunci, digembok. Terus kan apa? Bukan enten, enten sholat ketiga insya Allah bukan enten. Semuanya sudah buka. Nek boten-boten mungkin kamar mandi ini pesing, ora tau disikati. Pangapunten Pak, pintu mawon boten enten slote, sampai meh pipi saja sikile dadak ganjel. Engko lampune sing ora tau diganti wis mati, ciduke ya ilang dan lain sebagainya. Masuk masjidnya kotor, tidak pernah dipel, tidak pernah dibersihkan. Imam jorok. Jangan merasa imam jorok. Imam jorok ini nek dijorokne lagi dadi imam yo. Kowe imam kowe yo agak maju dadi imam. Ane kuwi imam jorok kok. Imam dorong. Sound sistemnya gerak-gerak. Ngono wis sound sistemnya gerak-gerak sing ngaten yo sepuh banget. Allah, kok ora mencerem yo. Bagaimana mungkin terus jamaah mau ke masjid Pak kalau seperti itu? Gak nyaman masjidnya. Nah maka dari situlah terus kita punya visi, punya misi, punya motivasi. Bagaimana caranya agar masjid itu ya kita buat nyaman, sehingga ketika nyaman jamaah mau ke masjid.
Nah maka kita buatlah program-program pelayanan. Nah, di sini namanya Masjid 3M, melayani, membahagiakan, dan mencerahkan. Dengan berbagai program yang ada di masjid, pokoknya nuansanya 3 nih, melayani, membahagiakan, dan mencerahkan. Jangan ngertos mencerahkan kenapa terakhir? Mencerahkan itu ngaji nih Pak. Kita kasih ke terakhir karena apa? Ya orang itu kalau langsung dicerahkan di masjid mereka nggak mau Pak. Harus dilayani dulu, harus dibahagiakan dulu. Dilayani ya masjid buka 24 jam. Biasanya ada tulisan dilarang tidur di masjid. Nah, di sini ada silakan tidur di masjid. Disediakan teh jahe full 24 jam. Itu pelayanan. Ada wifi-nya, tempat duduk juga banyak. Mau orang COD di masjid tidak sholat pun tidak apa-apa, monggo, terbuka untuk umum. Nah itu pelayanan. Orang senang dulu ke masjid, kok penak untung. Biasanya nek mau ke masjid kan hawa horor Pak. Di sini mau diseneni ya kalau tak ke masjid. Nah maka kita buat nuansanya nuansa bahagia. Masuk ke masjid enak, nyantai, enak minumnya barang, gratis. Setelah itu apa? Setelah itu dibuat bahagia. Oh kita buatlah Masjid 3M, makan. Terus enek maem, isu enek maem, awan enek maem, malam enek maem. Sehingga terus jamaah betah. Bahkan di sini nih Pak, enten 4 kriteria jamaah. 1 jamaah sholat, 2 jamaah makan. Jamaah makan itu beribut. Ini mau mangan tok atau sholat itu gak enten Pak. Terus yang nomor 3 jamaah teh jahe. Teh jahe ini kan full 24 jam. Jam 6 sampai jam 7 tadi Pak di depan itu banyak pemulung-pemulung, tukang sampah dan lain sebagainya. Bawa botol 1 literan itu Pak. Masuk ke masjid, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin Ustaz mau ambil ini saya siap. Wis rampung, wis full nih Pak. Pulang. Matur nuwun Ustaz. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Dulu pertama kali lihat seperti itu Pak, gregetan. Iki wong ra tau salat mau ngentek kita jaitok. Ya dulu awalnya ya gregetan Pak. Tapi Pak Kiai Jazir kesini terus menyampaikan, Mas, kowe kan padha-padha menungso nih. Wong urip ora apa-apa. Dulu Rasulullah saja setiap hari menyantuni, memberi makan orang-orang Yahudi, bahkan dicela-cela setiap hari. Nabi Ibrahim pernah satu ketika ada orang minta makan, terus setelah itu Nabi Ibrahim menjawab, kamu kok minta makan ke aku? Syaratnya cuma 1, kamu bertauhid kepada Allah, tak kasih makan. Maka orangnya balik Pak. Nabi Ibrahim diseneni kalau Gusti Allah, hei Ibrahim, aku mau kei rezeki kalau ngui pirang-pirang tahun orang ngekei syarat sampean mau ngekei mangan pisang wae dadak ngekei syarat. Nah maka setelah itu oh ya sudah biarkan. Ya kita doakan saja Pak. Kita nggak tahu hidayah datang dari mana. Barangkali datang dari teh jahe Pak. Terus jamaah yang keempat, jamaah kamar mandi. Rene mau titip nguyuh karo ngising kok. Niku nggih enten Pak. Nggih mboten napa-napa. Nah setiap hari sudah ada apa niku karyawan untuk yang bersih kamar mandi. Sehingga kamar mandinya tetap bersih. Tapi kalau seandainya ada kamar mandi sing bersih Pak, ya wis wajar. Jadi ngurusi wong akeh Pak. Jenengan ngertos ngriki niku 1 bulan itu sampai di angka 55.000 jamaah yang keluar masuk Pak. Lah kok seumpamane enek kamar mandi sing bersih, kan kita ya nggak tahu Pak jamaah niku resikan apa wonge kemproh. Nah kadang-kadang enten jamaah sing resikan, kadang-kadang enten jamaah sing kemproh. Lah kamar mandi niku satu masjid ini ada sekitar 22 kamar mandi Pak. Lah nek pelayan atau marbotnya setiap hari ngurusi sing disikat kene, nah jamaah mlebu kono lah pas kemproh. Aku dune kono ya bar disikat. Lah terus ambune pesing ya wajar, ngurusi wong akeh. Dados ngoten, 55.000 jamaah setiap bulan. Nah maka ya luar biasa sekali pergerakannya. Seperti itu. Nah ini berbagai kegiatannya tadi tidak perlu sebenarnya difoto Pak. Nanti kalau seandainya minta filenya dalam paring filenya, terus biar bermanfaat untuk panjenengan semua.
Untuk kegiatan intinya ini biasanya jenengan nih langsung pertanyaannya, kok iso yo masjid segede iki pengurusnya cah nom-nom kabeh. Di sini karyawannya enten 35 Pak, yang setiap hari gajinya setiap bulan gajinya itu sampai di angka 80-an juta. Terus ada pertanyaan, ben cah nom terus neng masjid iki caranya piye? Nah, maka saya jawab, ini kegiatan untuk menarik anak muda. Kegiatannya buat ngaji, nyantai, kegiatannya jalan-jalan, skateboardan, BMX, kata nih jajan, sana seni kata nih paling kata nih. Terus nonton itu kegiatan anak muda, sehingga anak muda mau dulu Pak. Pokoknya mesti yang nuansanya awalnya horor kita buat cah nomi seneng sih nih masjid. Piye carane? Nek teng mriki ada tipsnya 6I Pak biar anak muda mau ke masjid. 6I ini nopo? Nasi, wifi, kopi, rekreasi, gaji dan dicarikan istri. Wah, komplit Pak mriki. Ben cah nom mau ke masjid. Terus kegiatan utama pasar Jumat Bahagia, ini kegiatan ibu-ibu. Ngantri ngambil sayur. Kegiatannya sebenarnya sama Pak, seperti hari ini. Ngaji 2 lembar, biasanya 2 lembar. Tadi kan 1 lembar. Ben Ustati ngomongnya untuk akeh. Ngaji 2 lembar. Terus tausiah 15 menit, doa bersama, sholat syuruk, nanti keluar disediakan daharan, sarapan, sama disediakan sayur-sayuran, dibagi-bagi secara gratis. Saya ngecaknya nggih cah nom-nom kabeh Pak. Terus nontonnya mawon nyenengke banget. Hawane niku nyenengke banget. Wah, akhirnya jamaah seneng Pak. Piye? Wetenge wareg, balik-balik gawa sayur. Napa meneh ibu-ibu sing rada males masak, bojone dikone masjid kabeh ya. Mangan nang masjid ora masak sarapan. Ini ada wedangan sumber berkah tadi Pak. Susu jahe. Pun setelah ini dalam membuka pertanyaan, tinggal 15 menit. Oh, ini pas ada sarapannya. Alhamdulillah. Nuwun, jazakumullah khair. Kami buka sesi tanya jawab. Monggo mau bertanya.